salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT bahwa kita di malam hari ini telah diberikan izin oleh Allah sehingga kita dapat bertemu dan bertemu pada tempat yang sederhana ini. Maka oleh karena itu, maka sepatutnya ya kita ingin bersyukur diberikannya nikmat kesehatan dan kita dapat bertemu satu sama lain. Maka oleh karena itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artinya pertemuan ini, Dia itu adalah lain untuk memperkenalkan dirinya. Allah menundukkan dirinya, di mana bahwasanya dengan yang masukkan bahwa segala sesuatu yang ada yang dapat kita pandang, yang dapat kita pegang, ini adalah sesuatu. Adapun sesuatu ini yaitu yang telah dibuat oleh Allah, didatangkan, dihadirkan, ini adalah dengan maknanya bahwa Allah menunjukkan. Oleh karena itu, di mana bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nazara ila syai'in wa lam yarallahu fa huwa batil. Yang maksudnya barang siapa memandang kepada sesuatu yang saya maksudkan yang buat ini, ya tidak terpandang dengan Allah, tidak tahu dengan Allah, maka pandangan kita pandangan batal, ya. Dan maksudnya kita akan menimbulkan satu kesyirikan. Oleh karena itu, ialah apabila kita memandang, kita harus tahu bahwa ini adalah ya pandangan Allah. Ya. Jadi semuanya hal ini ketahui bahwa dengan satu kehendak yang tidak lain kehendak Allah ini supaya dapat kita ketahui. Inilah maksudnya Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita pada malam hari ini memang masih diizinkan oleh Allah
bahwa untuk kita mempelajari bagaimana di dalam kitab Nurul Nabis pada malam hari ini mengenai masalah yaitu apa kata daripada Umar Mar'on Al-Qardi Bangsa begitu ialah orang namanya Irak. Itu arti mengatakan bahwasanya tasawuf tuhfatul musalam, arti dalam tuhfatul musalam ya. Nah inilah jadi keterangan ini. Jadi apabila namanya ada hati kita ini, ada khotir dalam hati kita yang selain Allah, itu adalah murtad ya. Jadi bukan diri murtad berarti mati kafir. Nah, jadi jangan sekali-kali bahwa ada kehendak di bukannya Allah ya, ini yang perlu ya. Nah, jadi untuk namanya muraqabah ini mari kita ketahui bahwa apa itu muraqabah. Muraqabah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini yaitu engkau nafikan ya, nafikan ini artinya daripada akidahmu itu yaitu dengan mana mengambilkan kalimat la ilaha ya. Jadi la ilaha ini yang maksud ini tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu ya. Nah, jadi untuk namanya memuraqabahkan ini arti menafikan atau menghabiskan diri kita ya. Diri kita tapi mengambilkan ia kalimat daripada la ilaha dan engkau sabitkan, arti engkau tetapkan, engkau pastikan akan hak Allah Ta'ala di dalam hati itu yaitu dengan maknanya illallah. Jadi la ilaha ini tiada Tuhan, tiada sesuatu illallah yang ada Allah. Yang maksudnya mengambilkan diri kita, menghabiskan diri kita. Yang ada ialah Allah SWT. Nah, jadi Nabi ini maksudnya bukan menghabiskan, bukan. Atau kamu menghabiskan dirimu setelah kamu tahu dengan Allah, tetapi kamu menghabiskan diri. Nah itu syirik. Karena kenapa? Karena diri kita ini diri yang sudah dekati lagi. Artinya apa? Diri yang dibuat ini diri dekati. Nah, jadi diri kita dekati ini bahwa menunjukkan yang ada itu ada Allah SWT. Bukan menafikan mengenal Tuhan, menafikan diri. Bukan. Itu salah. Arti kita ada kuasa pada hilangkan. Nabi diri itu menyebutkan la ilaha kalimat la ilaha ini bahwa tidak ada sesuatu pun ya, tidak ada sesuatu pun yang maksudnya tidak ada sama sekali. Diri itu mendekati, diri bumi dekati, diri langit dekati. Nah itu namanya nabi habis ya. Nah jadi kalau masih hal ini kita nyebut kita artinya masih kita belum nabi, belum habis ya. Tidak akan mungkin namanya ada diri kita pada bertemu dengan Allah. Tidak mungkin ini ya. Nah, jadi untuk tahu supaya hilal tadi memastikan mengatur tadi itu isbat namanya ya. Mengisbatkan ini memastikan bahwa yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka jika ditanyai orang akan engkau apabila adalah wujud itu satu dan tiada di sana yang lain,
daripadanya. Maka apa jawabnya? Ya. Jadi kalau ditanya orang bahwasanya wujud itu satu dan tiada di sana yang lain daripadanya. Satu itu berarti tidak berbilang maksudnya. Ya. Nah, yang artinya apa-apa juga yang dinafikan dan yang disebutkan itu. Ya, apa yang dinafikan, ya ditidakkan maksudnya apa yang disebutkan, apa yang ditetapkan atau diperhatikan. Apa dia kalau ditanya? Nah, maka jawab, ya, yang dinafikan itu, yaitu barang yang jadi, ya. Barang yang jadi daripada waham dan syak. Waham dan syak adalah wujud yang lain daripada wujud hak. Jadi maksudnya barang apa? Barang yang syak, barang yang waham. Itu namanya ialah dinafikan tadinya. Nah, jadi yang mengadakan itu wujud hak itu wujud yang sebenarnya, ya itu adalah yang dinafikan dengan makna kalimat pertama, jadi kalimat la ilaha. Jadi maksudnya waktu nama yang kita nyebut ya la ilaha itu maksudnya ini bukan kita nyebutnya, ya nabi itu bukan kita nyebutnya, bukan kita ngomongnya, ya. Nah, maka kemudian diisbatkan, artinya ditetapkan akan yang tetap dengan kalimat kedua, yakni kalimat illallah, ya. Jadi ini seperti kulit tepung dan makan anak darah, ya. Ini disebutnya apa? Maka dibanding ada pula lemah pun entah. Cuma itu menasihat saking baik itu lemahnya, saking baik itu ada manfaat faedahnya nyebutnya kalimat la ilaha illallah. Ya, antara nabi dengan isbat. Ini cerita. Kalau tersebut nanti kalau benar-betul kamu sudah tahu bahwa sangat enak, sangat manis daripada sukar nafas, tadi makan gula tepung dan makan anak darah, ya. Nah ini hati saking lemaknya, ya. Nah, dan musadah yang tadi kita cerita apa? Ini cerita daripada ialah takarub tadi, ya. Hati takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama halnya menyebut la ilaha illallah, ya. La ilaha ini artinya kata sesuatu, illallah yang ada Allah maksudnya. Kalau betul ini kamu hati kita dapatkan, rasakan, baru betul-betul kita rasa manis, makan gula tepung dan makan itu minum gula tepung dan makan berdarah. Maksudnya ini cara, dan inilah yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah tentang musyahadah, ya. Musyahadah itu apa? Ya? Musyahadah itu yaitu kelihatannya di dalam sirmu, yaitu musyahadah, ya. Di dalam sirmu, di dalam kemauanmu akan bahwasanya segala
perbuatan itu perbuatan Allah. Nah, jadi betul-betul kalau kamu secara musyahadah ya di dalam sirmu, dalam hati rasiomu menyebutkan nanti perbuatan ini ialah perbuatan Allah. Nah, ya kalau memang kita sudah hati musyahadah melihat perbuatan itu ialah perbuatan Allah. Kita berbuat atau orang lain berbuat sama saja itu perbuatan Allah. Nah ya, jadi ada hati lain ya. Nah ini secara musyahadah tadi ya. Dan asma dan segala sifat ya, asma sifat itu sifat-sifat Allah, dan segala wujud itu wujud Allah ya, segala wujud itu wujud Allah. Bermula mana itu ada kalanya dengan pikir atau dengan nazar. Jadi kita perhatikan segala asma Allah, segala sifat Allah. Nah, ya. Tahu asma ini? Asma ini adalah seluruh dalam pandangan kita ini asma sama sekali. Yang disebut ini asma Allah. Nah, untuk jadi Allah di asma ini, ya, dan untuk arti mengenal Allah itu dalam asma ini dan sifat ini, ya. Apa arti sifat itu? Asma itu ada ilmu, ya. Asma itu ada ilmu, sifat itu ialah tiada hidupnya hanya Allah. Ya. Nah, jadi asma ini yaitu ilmu, karena di dalam atau asma ini asma sama sekali. Ya. Mana yang punya asmanya? Nah, itu. Yang punya asma itu adalah nama-nama ini yang wujud bersamanya adalah Allah. Kalau bernama sesuatu, dan ganti lagi nama, nah itu ya. Saya contohkan. Ini semua, ini asma. Lagi namanya nama-nama ini sesuatu, ya. Seperti ini tudungnya asma. Seperti ini bentuknya asma. Seperti di dalamnya itu ialah air asma. Dan seperti bawahnya ini namanya ialah penutup itu asma. Ya. Ada pipet asma. Apa asma ini? Nah, menunjukkan kepada yang punya nama. Mana punya nama? Dan ganti lagi nama. Nah, mana dia? Dan ganti lagi nama. Ini ya. Tidak ada lagi nama. Nah itu dia punya. Nah itu dia punya asma. Jadi segala nama-nama ini yang membuatnya nama ini ialah Allah SWT itu sendiri. Ya, nama itu kenapa? Karena dia tidak ada nama. Nah, itu cara kita bikin itu nama. Kalau sifat, ya hati tadi, ya sifat itu yang hati diberitahu oleh Allah. Bukan Allah itu bersifat, tidak. Allah tidak bersifat, tidak. Dia membuat sifat, maka dinyatakan kepada kita. Nah, nyata yang kepada kita inilah sifat Allah. Ya, kudrat pada nyawa dan
Tajali zatnya itu pada sama itu pada telinga. Di telinga ini maka dengan zatnya yang mendengar itu bukan telinga adalah zatnya. Tajali akibat itu pada apa? Pada mata. Jadi yang melihat itu bukan mata ini, itu zatnya. Tajali daripada ialah kalam itu ada pada mulut, pada lidah. Itu. Jadi semuanya ini adalah tajali sama sekali. Mau tajalinya dengan mata, telinga, yang itu namanya hidung mencium, ya, tinggal mendengar, lidah berkata-kata. Nah, jadi oleh karena tadi yang bahwasanya kita tadi bahwa dengan artinya asmanya, ya, kalau kita sudah tahu secara musyahadah perbuatan ini bahwa tidak ada yang berbuat segala yang selain dari Allah. Yang berbuat itu adalah Allah SWT. Jadi makanya kita paham, kita berbuat, orang lain berbuat sama lain, apalnya Allah SWT. Itu arti Allah menyatakannya. Nah, jadi segala asma Allah, segala sifat-sifat Allah, segala wujud itu wujud Allah. Bermula penglihatan itu ada kalanya dengan pikir atau dengan nazar. Memang kalau kita mau ya, ada kalau berpikir cuma sesuatu apa. Ada mau pikir apa? Apa pernah diambil, apa pernah dibuat, itu dengan pikir dan nazar. Nazar itu hati pandangan hati. Ini buat apa nih? Ambil kayu ini, apa pernah buat apa? Membesar dikit buat kepala perahu. Ya, kan dengan nazar dengan pikir. Ya, maka yang kebilangan itu adalah mula-mula dengan nazar dan pikir, kemudian maka jadilah ya musyahadah. Ya, padahal di dalamnya, di depan yang demikian itu dengan zuk. Karena hakikat musyahadah itu apa hakikat musyahadah? Idraku syai' bizuki, ya. Mendapatkan sesuatu itu adalah dengan zuk. Nah sekarang itu dengan zuk yang kita misalnya ya, kepada makan. Zuk itu apa? Rasa. Bukan rasa itu yang kita rasakan zuk musyahadah. Beda ya. Zuk itu nama akal. Zuk dengan rasa yang kita terima. Yang mau sesuatu ini musyahadahnya ialah dengan menampakkan Allah. Apa terima Allah sama sekali. Nah, Allah sama sekali kata yang lain. Kenapa? Yang ada yang lain ini tidak hati. Yang ada itu adalah, nah itu imam kita pemikiran sebenarnya. Yang berwujud itu Allah. Yang lain tidak ada wujud. Artinya Allah itu apa ini? Allah lalu dalam perasaan kita. Ya, ini yang kita lihat kita dengan orang lain, dengan perasaan kita dengan hati lainnya Allah kan. Gitu.
Ngapa? Ini dah hati. Nah, yang buat ini siapa? Allah. Sama nanti siapa? Allah. Nyatonya siapa? Allah. Nah itu. Ayo. Nah, ini Allah. Bukan Allah yang nanti kita sembah itu, bukan. Yang maksud saya ini, yang berwujud itu adalah Allah. Selain dari Allah itu dapat diwujud. Juga kita ini dapat diwujud tak? Adanya apa? Kita ini ialah mau wujud. Ya. Jadi yang mau wujud ini dalam maknanya itu ialah tidak dapat sama sekali. Ya. Nah ini jangan kita ini usaha. Kalau yang tak ada tadi kalimat la ilaha illallah tadi ya. Nah, yang itu nama takaru, yang ini musahada ya. Jadi musahada ini adalah idrakul syai' bizauq. Idrakul syai' bizauq artinya mendapatkan sesuatu itu adalah dengan zauq, dengan musahada. Nah, itu. Iya. Dengan pengerasaan musahada dengan zauq tadi, kemudian maka jadilah ia dengan penglihatan mata. Nah, dengan perasaan